Sepertinya yang sering kita dengar, air selalu mengalir ke bawah. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa Anda bisa melawan hukum alam ini? Bayangkan ini, jika Anda ingin memompa air lebih tinggi, apakah Anda langsung berpikir untuk menggunakan pompa air listrik? Tapi tunggu dulu. Apa yang jika saya katakan bahwa ada solusi yang jauh lebih revolusioner? Ada perangkat yang memungkinkan Anda untuk memompa air tanpa menggunakan daya listrik sedikit pun, tanpa minyak, tanpa listrik, dan tanpa kabel yang mengikat Anda. Ini bukan fiksi ilmiah, ini kenyataan. Dengan alat ini, Anda bisa memompa air setinggi puluhan meter. Ya, Anda dengar dengan benar, tanpa listrik. Dan yang lebih luar biasa, alat ini tidak tergantung pada lingkungan di sekitarnya. Itu didorong oleh energi mekanik, yang berarti alat ini hampir tidak bisa rusak. Dengan menggunakan prinsip sederhana, alat ini terus bekerja tanpa menguras energi. Tapi, bagaimana cara membuat alat yang begitu luar biasa ini? Jangan khawatir, saya akan tunjukkan langkah demi langkah. Anda membutuhkan pipa PVC ukuran 10 cm. Setelah itu, potong pipa tersebut dan sambungkan 2 tautan T untuk menghubungkan pipa-pipa PVC dengan siku. Prosesnya sederhana, tetapi hasilnya luar biasa. Kesuai sentuh pasang 2 pipa PVC lebih pendek di atas T, dan jangan lupa, Anda juga membutuhkan beberapa flensa. Flensa ini sangat penting, karena digunakan untuk memperbaiki beberapa pers yang akan menjadi kunci keberhasilan alat ini. Ini adalah sistem pemompaan yang menggunakan energi mekanik. Dengan memanfaatkan aksi tekanan air dan tekanan udara, alat ini bisa memompa air dari bawah ke atas tanpa mengonsumsi energi sama sekali. Luar biasa, bukan? Ingat, alat ini terus berfungsi tanpa menghabiskan energi. Sebuah inovasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga praktis. Anda bisa mencoba membuatnya sendiri. Pikirkan betapa mudahnya menghasilkan energi tanpa ketergantungan pada listrik. Dan kalau Anda merasa tertarik, jangan ragu untuk menyukai dan membagikan video ini. Siapa tahu, suatu hari nanti Anda akan membangun perangkat revolusioner ini di rumah Anda. Saat membuat flensa, kita akan menggunakan talenan putih yang terbuat dari bahan yang bernama polyethylene. Mungkin Anda belum tahu, tapi ini adalah bahan dengan ketahanan aus dan keuletan yang sangat luar biasa. Bahan ini digunakan karena kekuatannya yang jauh lebih baik daripada plastik biasa yang cenderung retak seiring waktu. Jadi kenapa kita memilih bahan ini? Karena polyethylene bisa bertahan lebih lama dan tidak mudah rusak, menjadikannya pilihan yang sangat tepat untuk proyek ini. Setelah itu, kita akan menggunakan talenan kulit untuk membuat potongan yang lebih kuat. Potongan ini akan digunakan sebagai gasket. Anda mungkin berpikir, kenapa repot-repot? Tapi percayalah, ini adalah langkah penting agar alat ini berfungsi dengan sempurna. Jangan berhenti di sini. Anda juga harus membuat gasket kecil. Anda akan memberi perangkat lebih banyak, daya tahan dan meningkatkan kualitas pemompaan. Mungkin terdengar rumit, tetapi sebenarnya, ini adalah bagian yang paling vital dari perangkat. Setelah 2 lapis gasket yang lebih besar selesai dibuat, saatnya kita masuk ke tahap yang lebih rumit, gasket kecil di tengah. Ukuran gasket kecil ini tidak sembarangan. Sedikit lebih besar dari lubang di tengah gasket besar, tetapi peranannya sangat krusial. Fungsi gasket kecil ini, saat perangkat ini bekerja, gasket tersebut akan membuka atau menutup lubang bundar di gasket besar dengan presisi yang menakjubkan. Gasket kecil ini terdiri dari 2 lapisan. Satu terbuat dari kulit, dan satunya lagi dari karet. Kombinasi ini bukan tanpa alasan ini memastikan daya tahan dan fleksibilitas yang luar biasa. Sebenarnya, prinsipnya sangat sederhana, meskipun dampaknya luar biasa. Jika Anda pernah mendengar perangkat ini sebelumnya, ayo tantang diri Anda. Berikan jawaban di kolom komentar. Apa nama perangkat ini menurut Anda? Inilah fakta mengejutkannya. Setelah perangkat ini selesai, Anda bisa memindahkan air hingga jarak lebih dari 100 meter. Ya, benar lebih dari 100 meter dan tingginya puluhan meter di atas permukaan tanah. Apakah data ini terdengar terlalu mustahil untuk dipercaya? Jangan khawatir, karena di akhir video ini, Anda akan melihat sendiri hasil akhirnya. Siapkan pipa PVC panjang berdiameter 10 cm. Di salah satu ujungnya, pasang konektor, sementara di ujung lainnya, tambahkan steker. Setelah ini, tambahkan flensa pada sambungan pipa ini. Kenapa flensa begitu penting? Karena mereka akan menjadi penghubung utama untuk jalur aliran air. Setelah semua ini dirakit, bagian perangkat yang Anda butuhkan telah selesai dibuat. Kini saatnya masuk ke tahap perakitan. Siapkan 2 flensa tambahan yang telah dipotong sebelumnya. Gunakan bagian konektor skrup untuk memisahkan 2 gasket dan katup samping di tengah. Semua bagian ini harus dipasang dengan rapi dan presisi.
Di tengah sistem ini ada packing dengan lubang besar dan katup RAM di bawahnya. Katup RAM ini dirancang khusus untuk memastikan gerakan stabil tanpa ada bagian yang longgar. Perhatikan juga bagian T lainnya, posisi katup pukulan gigi harus berada di atas. Setelah itu, pasang pipa PVC panjang tadi lalu perkuat dengan sekrup. Dan voila, perangkat revolusioner Anda telah selesai dibuat. Mungkin Anda merasa bahwa seluruh proses ini terlihat rumit, tapi sebenarnya jika diperhatikan dengan baik, ini sangat mudah dibuat. Namun, perhatikan detail-detail penting, karena kesalahan kecil bisa memengaruhi fungsi perangkat ini. Jika ada yang belum Anda pahami, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda satu persatu. Perangkat ini mungkin sudah sering Anda lihat secara online, tetapi jarang ada yang menjelaskan cara kerjanya dengan detail seperti ini. Ini adalah perangkat pemompaan tanpa listrik yang benar-benar berfungsi tanpa gangguan, dan saya yakin nilainya sangat besar bagi Anda. Bagikan pengetahuan ini kepada teman-teman Anda yang membutuhkan. Siapa tahu, suatu hari mereka akan sangat berterima kasih kepada Anda, karena telah membantu mereka menemukan solusi sederhana namun revolusioner ini. Sekarang mari kita akhiri teori ini dan lihat bagaimana perangkat ini bekerja di dunia nyata. Bayangkan perangkat ini ditempatkan di area dengan sumber air yang stabil. Anda bisa dengan mudah mengamankannya di tempat, bahkan menguburnya dalam beton untuk kestabilan lebih. Bagaimana hasilnya? Mari kita lihat pipa hidrofobik yang digunakan di video. Ini sepanjang 157 meter. Ketinggian pemompaan tidak main-main, mencapai 46 meter di atas bidang horizontal. Apakah Anda percaya perangkat sederhana ini bisa memindahkan air sejauh itu? Perhatikan baik-baik, karena video ini akan menunjukkan bukti yang tidak terbantahkan. Dengan jarak sejauh itu dan ketinggian seperti ini, perangkat ini berhasil memompa air dari bawah ke atas tanpa hambatan. Hasilnya luar biasa. Efek pemompaan ini berbicara sendiri. Jika Anda merasa bahwa produksi ini menarik, jangan biarkan informasi ini berhenti di Anda. Berikan suka dan komentar di video ini. Ajak lebih banyak orang untuk bergabung dalam percakapan ini. Apakah menurut mereka perangkat ini revolusioner atau tidak? Jangan lupa untuk menyimpan video ini dalam koleksi Anda. Bahkan jika Anda tidak membutuhkannya hari ini, suatu hari nanti Anda akan bersyukur telah memiliki panduan ini. Dan jika ada yang Anda tidak pahami, atau Anda memiliki ide untuk memperbaiki perangkat ini, tinggalkan komentar. Saya membaca semuanya. Terima kasih banyak telah menonton hingga akhir. Jika Anda tertarik untuk melihat lebih banyak ide brilian seperti ini, pastikan untuk subscribe.